Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa secara virtual karena suasananya masih dalam masa pandemi dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan yang pertengahan kedua. Semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita mendapat berkah, mendapat rahmat dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga berkat sholawat yang kita aturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kelak akan dikumpulkan di bawah panji Rasulullah SAW sehingga mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan berdiskusi ya. Kita akan membahas tentang kitab Takrib dan nanti akan saya sampaikan juga beberapa tambahan dari matannya. Saya akan membahas tentang hukum bersuci atau thaharah. Baiklah, sebelum kita bahas tentang hukum bersuci atau thaharah dalam kitab Takrib ini, saya akan membacakan atau menyampaikan perihal pengarang. Nah, pengarang ini bernama Abu Suja ya, kita pasti sudah tahu semualah, yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfani rahimahullah. Nah, dalam mengarang kitab ini beliau juga selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ulama sekali berbeliau selalu meminta petunjuk kepada Allah, apalagi kita hamba biasa yang tidak punya apa-apa. Seharusnya kita selalu memohon petunjuk pada Allah agar senantiasa diberi bimbingan dalam menghadapi atau menjalani hidup ini. Baiklah, langsung saja saya sampaikan ya bab thaharah atau bersuci. Kitabut Thaharah. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahi ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Nah, dalam hukum bersuci ini diterangkan tentang air. Air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber atau mata air, yang keenam air es atau air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Bersuci dalam arti keagamaan artinya membersihkan diri dari hadas besar maupun hadas kecil untuk bersembahyang, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, air es yang turun bersama hujan dan air embun pagi, kalau sudah cair, boleh dipakai untuk bersuci. Selain 7 air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, di kitab ini juga dijelaskan 4 kategori air. Yang pertama, air suci menyucikan dan tidak makruh memakainya. Kita biasa menyebutnya dengan thahirun mutahhir atau thahir mutahhir. Air suci menyucikan. Nah, ini tidak makruh memakainya. Nah, ini dinamakan air mutlak atau air murni. Yang kedua, air suci menyucikan tetapi makruh memakainya. Nah, ini adalah
Contohnya air musyamas atau air yang panas diterik matahari. Karena terkena matahari yang terlalu lama sehingga airnya itu menjadi panas. Nah, ini makruh untuk digunakan bersuci meskipun airnya suci tetapi tidak menyucikan. Nah, air musyamas ini adalah air yang terletak di dalam satu wadah yang bisa berkarat seperti tempat air yang terbuat dari kaleng, nikel, tembaga, besi, dan lain-lain. Nah, kita biasanya menggunakan penampung air toren misalnya ya, itu kan tidak berkarat, jadi bukan termasuk air musyamas kalau misalnya airnya panas terkena terik matahari. Ketiga, air suci tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, yaitu air mustakmal atau air yang sudah dipakai dan air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur benda-benda suci yang lain. Meskipun bercampur dengan benda-benda suci, kalau sifatnya berubah atau salah satu sifatnya berubah, maka tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu namanya air mustakmal. Dan yang keempat adalah air najis, yaitu air yang kena najis atau air mutanajis. Sedangkan air itu kurang dari 2 kolah atau sudah 2 kolah tetapi sudah berubah salah satu sifatnya. Nah, tadi jelaskan ya, air musyamas adalah air yang terletak dalam satu wadah yang suka berkarat atau yang mudah berkarat. Nah, contohnya air tadi tempat air yang terbuat dari kaleng, nikel, tembaga, besi, dan lain-lain, dan terjemur di terik matahari. Nah, air semacam ini, air seperti ini makruh bila digunakan. Nah, tidak baik dipakai untuk bersuci. Air yang dinamakan air yang berubah, nah, adalah air yang berubah salah satu sifatnya, misalnya warnanya, rasanya, atau baunya. Nah, sekarang maksud 2 kulah itu yang seperti apa? Wal kulatani khom sumiati ritlin bil arawiyun bil arawi taqriban fil aswahi. Nah, air yang 2 kulah itu menurut pendapat yang kuat lebih kurang 500 liter negeri Irak. Nah, beda lagi dengan di Indonesia misalnya. Nah, ini yang dimaksud air 2 kulah itu berarti air yang volumenya itu 216 liter itu untuk kategori Indonesia. Jadi kalau misalnya menggunakan kolah atau kolam, misalnya kolam persegi, berarti panjang kali lebar kali tingginya itu 60 cm. Jadi volumenya itu 60 cm. Panjangnya 60, lebarnya 60, dan tingginya 60 cm. Nah, air yang kurang dari 2 kolah jika kemasukan najis tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci karena hukumnya sudah menjadi air najis. Tetapi air 2 kolah atau lebih yang kemasukan najis masih boleh dipakai untuk bersuci apabila warnanya, rasanya, atau baunya tidak berubah akibat kemasukan najis itu. Nah, selanjutnya setelah pasal air ya, selanjutnya adalah pasal kulit bangkai yang disamak. Faslun wa juludul maitati tadhuru bidibahi ila jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Nah, sekarang pasal atau bab tentang kulit bangkai. Kulit bangkai bisa menjadi suci kalau sudah disamak, terkecuali kulit anjing dan kulit babi dan kulit dari anak keduanya ataupun salah satunya. Jadi kalau kulit bangkai selain kulit anjing dan kulit babi itu bisa menjadi suci apabila disamak. Namun bagi kulit anjing ataupun kulit babi meskipun sudah disamak tetap tidak suci. Nah, ini ya, seluruh kulit hewan yang mati adalah najis. Kulit-kulit itu bisa menjadi suci atau bersih kalau sudah disamak, terkecuali kulit babi dan kulit anjing, atau kulit anak keduanya atau kulit anak salah satunya. Selanjutnya ini,
wa azmul maitati wa sya'ruha najisun ila sya'rul adami wa azmahu. Nah, tulang dan rambut bangkai juga najis, kecuali tulang atau rambut bangkai manusia. Nah, tulang atau rambut mayat manusia itu tidak najis ya, karena kalau misalnya sudah meninggal, manusia itu kan menjadi bangkai. Kita pertama memandikan, mengafani, menguburkan. Nah, sebelum dikuburkan, disolatkan ya. Nah, pastinya dalam kegiatan itu, dalam upaya tadi merawat jenazah manusia, pastinya orang-orang yang merawat itu pasti memegangnya sehingga hukumnya tidak najis. Kalau najis ya agak repot nanti. Selanjutnya pasal tentang bejana emas dan perak. Faslun wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu khairihima minal awani. Nah, selanjutnya pasal tentang bejana emas dan perak. Dan tidak boleh atau haram memakai bejana emas atau perak dan boleh memakai selain dari itu. Nah, bejana yang dimaksud di sini adalah tempat air atau tempat makanan seperti mangkok, cangkir, gelas, kendi, dan lain-lain. Nah, bejana emas atau perak tidak boleh dipakai karena haram hukumnya, baik untuk minum, untuk makan, ataupun untuk berwudu. Nah, syariat Islam ini melarang memakai kedua bejana itu karena keduanya adalah barang yang mewah. Nah, karena Islam menyukai yang sederhana. Oke, selanjutnya pasal tentang membersihkan gigi atau bersiwak. Ini faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal liswaimi wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyadu istihbaban inda takhayyuril fami min azmin wa khairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Nah, membersihkan gigi atau bersiwak, kalau misalnya di Malaysia namanya bersuki. Hukumnya itu sunnah di setiap waktu, kecuali bagi orang yang berpuasa sesudah matahari condong ke barat atau siang hari. Nah, waktu zuhur. Jadi setelah waktu zuhur itu tidak disunahkan lagi bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Nah, dalam 3 keadaan sangat disunahkannya itu, yaitu ketika mulut bau, sangat bau begitu. Misalnya karena ini ya, mulutnya bau sekali baru makan sesuatu yang sangat bau, jadi kan mulutnya juga bau. Nah, bau sekali sehingga disunahkan untuk memakai siwak atau bersiwak atau bersugi. Kemudian ketika bangun tidur, nah bangun tidur itu kan biasanya juga mulutnya bau kan, makanya disunahkan untuk bersiwak. Kemudian ketika tidak mengerjakan sholat. Nah, jadi itu 3 hal yang sangat disunahkan atau sangat dianjurkan untuk memakai siwak. Tadi berarti pertama ketika mulut terasa sangat bau, kemudian setelah bangun tidur dan hendak mengerjakan sholat. Nah, bersiwak ini artinya membersihkan mulut dan gigi. Nah, membersihkan mulut dan gigi ini dianjurkan di dalam agama Islam, karena agama Islam itu menyukai kebersihan dan sangat anti pada kotor dan jorok. Terutama dianjurkan pada ketika mulut berbau tadi, kemudian bangun tidur dan mau sholat atau sembahyang. Nah, alat bersiwak ini boleh dengan apa saja, asal benda yang agak kasar, kemudian kesat, dan atau dengan sikat, dengan memakai pasta gigi boleh, yang lain. Tapi lebih afdolnya itu menggunakan kayu arok. Nah, itu biasanya kita mengenalnya dengan kayu siwak, itu bisa dibeli di toko-toko Islam, toko-toko kitab, atau toko-toko yang menjual sesuatu yang
berhubungan dengan ibadah umat Islam. Di toko-toko Arab juga banyak kita jumpai penjual yang menjual kayu arok atau kayu siwak gitu. Kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan benda lain. Yang penting kasar, kesat, seperti itu. Nah, selanjutnya pasal tentang berwudu. Faslun wa fara'idul wudu'i sittun khisalin an-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarnahu. Nah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama berniat ketika membasuh muka. Niat membasuh muka, berniat wudhu ketika membasuh muka. Kemudian membasuh mukanya sendiri. Dan ketiga membasuh sampai siku. Dan kedua tangan. Ini membasuh tangan sampai kedua siku ya maksudnya. Oke, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah urut-urut. Yang dimaksud urut-urut adalah rukun yang pertama sampai kelima tadi dilakukan berurutan, tidak boleh yang kedua mendahului, misalnya membasuh muka dulu baru berniat, kemudian kaki baru tangan. Nah, itu namanya tidak urut. Jadi rukunnya ada 6. Yang terakhir itu urut-urut atau sesuai urutan atau tertib. Nah, berniat adalah menyengaja dalam hati bahwa ketika kita berwudu karena Allah Ta'ala saja. Nah, niat itu dibarengkan atau diserempakkan ya dengan membasuh anggota wudu yang pertama, yaitu muka. Tidak boleh lebih dulu dari itu ya. Dan juga tidak boleh setelah membasuh muka. Tapi ketika membasuh muka, karena membasuh muka adalah rukun yang pertama. Oke, selanjutnya berkumur-kumur. Nah, ini atau istinsyak. Nah, ini berkumur-kumur ya, memasukkan air ke hidung. Nah, itu termasuk rukun atau tidak? Nah, itu termasuk sunnah dalam berwudu ya. Nah, berkumur-kumur atau ini ya, memasukkan air ke hidung atau yang biasa kita sebut istinsyak itu dikecualikan bagi orang-orang yang sedang puasa. Lebih baik mereka tidak berkumur-kumur dan beristinsyak karena dikhawatirkan airnya masuk ke dalam. Nah, nanti bisa menyebabkan puasanya batal. Selanjutnya adalah pasal tentang istinja atau kita mengenalnya dengan istilah cebok mungkin ya. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal khayati wal afdalu ayastajmira bil hijarati thumma yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqa bihinnal mahallu wa idza aradal iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Nah, istinja atau cebok wajib dilakukan ya sesudah keluar air kencing atau tinja atau feses misalnya. Berarti setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Nah, yang baik istinja itu dilakukan lebih dahulu dengan batu, kemudian dibasuh dengan air. Nah, boleh juga langsung dibasuh dengan air. Atau dengan 3 batu saja mungkin. Misalnya kita tidak ada air, tidak punya air misalnya, nah kita bisa beristinja dengan 3 batu yang kasar. Selanjutnya ini istinja adalah membersihkan kedua alat keluar ya, alat keluar. Maksudnya alat ekskresi kalau secara biologi dari dubur atau ubul. Misalnya setelah buang air kecil atau buang air besar, kita wajib istinja. Nah, istinja itu berarti membuang kotoran yang melekat, misalnya dengan batu atau dengan
tas kalau misalnya tidak ada ya. Nah, yang penting syaratnya harus kasar kesat. Nah, baru dibasuhkan lagi dengan air. Nah, boleh pula dengan air saja atau dengan 3 batu saja, yang penting bersih. Nah, kalau hendak mencukupkan yang satu, maka dengan air yang lebih baik. Jadi kalau misalnya memang adanya air, ya air saja sudah cukup. Selanjutnya, wa yajtanibu istiqbalal qiblata wastidbaraha fi sahra'i wal bauli fil ma'ir rakidi wa tahta syajaratil musbirati wa fi tariqi wa thaqbi wa zilli wa la yatakallamu 'alal bauli wal khaiti wa la yastaqbilu syamsa wal qamar wa la yastadbiruhuma. Nah, dan jangan ini ya, buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Apabila hal itu dilakukan di tempat yang terbuka. Jadi kalau misalnya kita buang air kecil atau buang air besar di tempat yang terbuka, nah jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di Indonesia berarti jangan sampai menghadap ke barat atau timur. Ya agak serong atau misalnya selatan dan utara itu diperbolehkan. Nah, jangan pula buang air kecil dan air besar ya, di air yang tenang. Nah, kalau bisa di air yang riak atau deras alirannya. Nah, juga jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Kemudian juga dilarang buang air di jalan raya, kemudian di lubang atau di bawah ini ya, pohon yang teduh begitu. Nah, juga jangan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Ini ya, juga dimakruhkan buang air di lubang seperti lubang semut, lubang cacing, lubang hewan-hewan yang lain seperti itu. Karena Islam juga ini ya melindungi makhluk-makhluk kecil. Nah, jangan sampai yang kita misalnya kencingi atau kita buang air kecil di situ itu ternyata lubang semut atau lubang yang lain, nanti kan mengganggu. Nah, selanjutnya adalah perkara yang membatalkan wudhu. Nah, faslun waladhi yang ulwul wudhu'a khamsatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala khairi hayatil mumakkini minal ardi maq'adahu wa zawalul aqli bisukharin aw marabin walam surrajulil mar'ata min khairi ha'ilin bainahuma khairu mahramin fil aswahi wa masul farji bi batnil kafi. Nah, selanjutnya adalah pasal tentang perkara yang membatalkan wudhu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Maksudnya jalan tadi, jalan depan dan belakang, yaitu qubul dan dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar, misalnya kencing meskipun sedikit, ataupun berak atau buang air besar sedikit misalnya, itu juga membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur. Nah, tidur yang dimaksud di sini adalah tidur yang tidak menetap tempat duduknya. Kemudian hilang akal karena mabuk misalnya atau sakit. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Yang keempat, bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Nah, itu kalau misalnya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, bersentuhannya berarti tidak batal. Tapi kalau tanpa penghalang atau aling-aling, nah itu batal wudhunya. Yang kelima yaitu menyentuh kemaluan dengan 2 telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan atasnya telapak ya, itu berarti tidak batal. Selanjutnya, pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Faslun waladhi yujibul khusla sitatu asya'a thalathatu yashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiyal tiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa thalathatun takhtasu bihal nisa'u wa hiyal haybu wa nifasu wal wiladah.
Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada berapa? Ada 6. Nah, yang 3 itu mencakup atau untuk pria dan wanita. Nah, yang ketiga itu khusus wanita saja. Nah, yang mencakup pria dan wanita yaitu pertama bersetubuh antara pria dengan wanita. Nah, meskipun tidak keluar mani ya, meskipun yang penting sudah masuk eh, alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sudah masuk meskipun sedikit itu sudah harus mandi wajib meskipun belum keluar mani. Yang kedua yaitu keluar mani. Jadi kalau keluar mani itu tidak harus bersetubuh ya dengan cara oral misalnya atau yang lain itu kan bisa keluar mani. Nah itu harus mandi wajib. Yang ketiga yaitu wafat atau meninggal. Jadi 3 perkara itu laki-laki dan perempuan itu ada. Maksudnya itu ada di laki-laki dan perempuan ya, 3 penyebab itu. Kemudian yang ketiga yang khusus ada pada wanita. Ini keluar darah haid. Kemudian keluar darah saat nifas dan ketika melahirkan anak. Jadi ada 6, 3 itu ada di perempuan dan laki-laki dan yang ketiga selanjutnya adalah hanya di perempuan. Selanjutnya rukun mandi. Rukun mandi. Faslun wa faraidul khusli thalathatu asya'a an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa insalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarah. Nah, rukun mandi itu ada 3. Yang pertama harus berniat. Yang kedua menghilangkan najis yang melekat di badan. Yang ketiga yaitu menyampaikan air ke seluruh pangkal rambut dan kulit, maksudnya meratakan. Jadi mengguyur atau membasuhkan air ke seluruh tubuh dari pangkal rambut sampai ujung kaki. Baik, nah niat mandi ya sekarang ya. Niat mandi itu letaknya di hati. Nah tidak hanya mandi, intinya ketika kita meniatkan untuk beribadah, yang wajib itu di dalam hati. Kemudian kalau dilafalkan atau dilisankan itu sunnah. Nah, niat mandinya itu nawaitul khusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau nanti misalnya untuk haid berarti li haidi, untuk jinabat ya nanti berarti diganti lafalnya saja. Oke, selanjutnya tadi sudah rukun mandi ya. Nah, ini sebelum mandi kita juga disunahkan membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian berwudu juga. Nah, ketika di dalam kamar mandi ya jangan baca bismillah secara lisan, tetapi dalam hati saja, karena di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut atau mengucapkan perkataan yang suci begitu. Nah ini ya, ketika mandi seluruh tubuh itu digosok-gosok dengan tangan, tidak hanya basuh saja tapi digosok-gosok karena bisa jadi ada kotoran yang masih melekat di tangan kita. Nah jadi dengan menggosok-gosok atau mengusuk-ngusuk ya dengan tangan itu nanti kotorannya bisa hilang sehingga yang tadinya tertutup bisa terkena air sehingga sah. Nah, pekerjaan atau rukun-rukun mandi itu juga harus dilakukan secara mualat, yaitu sambung menyambung, jangan dibatasi dengan kegiatan lain. Nah, kalau tadi yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan harus mandi, misalnya kalau sekarang adalah hal-hal sunnah yang menyebabkan perlunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal akhsalul masnunatu sab'ata asyara khuslan khuslul jum'ati wal idaini wal istisqai wal kusufi wal khusufi
wal khuslu min khuslil mayyiti wal kafiri idza aslama wal majnuni idza afaqa wal mukhma alaihi idza afaqa wal khuslu 'indal ihrami wa dukhulil makkata walil wuqufi bi arafata wal mabiti bi musdalifata wali ramyil jimari atsalathi walid tawafi walidukhuli madinati rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang hal-hal sunnah yang menyebabkan atau hal-hal yang menyebabkan disunahkan mandi. Yang pertama, nah, tadi ada berapa? Ada 17 ya. Yang pertama itu mandi ketika mau menghadiri sholat Jumat. Kemudian mandi sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Kemudian mandi juga sebelum menghadiri sholat Idul Adha. Kemudian mandi untuk sholat istisqa, meminta hujan. Kemudian mandi untuk sembahyang khusuf ya, atau gerhana bulan. Kemudian mandi untuk sembahyang kusuf, gerhana matahari. Kemudian disunahkan juga mandi sehabis memandikan mayit atau jenazah. Selanjutnya nomor 8 yaitu mandinya orang kafir sesudah masuk Islam. Jadi mu'alaf itu juga harus disunahkan mandi. Yang ke-9 yaitu mandinya orang gila kalau sudah sembuh. Kalau misalnya ada orang yang gila kemudian sudah sembuh, nah itu disunahkan mandi. Selanjutnya nomor 10 yaitu mandinya orang pingsan kalau sudah sembuh. Selanjutnya nomor 11 mandi hendak ihram atau haji besar atau haji umroh. Kemudian mandi ketika mau masuk kota Mekah. Dan mandi untuk wukuf di Arafah. Yang ke-14 mandi untuk bermalam di Musdalifah. Yang ke-15 mandi untuk melontar jumroh. Yang ketiga melempar jumroh ya. Kemudian mandi untuk tawaf atau keliling Ka'bah. Dan yang terakhir, yang ke-17 yaitu mandi untuk masuk ke kota Madinah. Banyak sekali mandi yang sunnah ya, yang tadi disebutkan ada 17. Nah, karena akan diberi pahala kalau dikerjakan. Nah, Islam itu kan memang menyukai kebersihan lahir, apalagi kebersihan batin. Nah, kebersihan lahir yang dimaksudkan tadi ada kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, dan kebersihan yang lainnya. Nah, kalau bisa mandi juga harus sebaiknya menggunakan sabun yang wangi, karena malaikat suka bau-bau yang wangi. Nah, selanjutnya yaitu mengusap khauf. Faslun wal mashu ala khufaini jaizun bi thalathat syara'ita ayyabtadi al lubsahuma ba'da kamali taharati wa ayyakuna satiraini li mahallil khasli minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalathata ayyamin wa layalihunna fa in masaha fis safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safara atama masha muqimin. Selanjutnya adalah pasal tentang mengusap khauf. Mengusap khauf dalam berwudu ya, boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, memulai memakainya sudah sempurna suci. Yang kedua, keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi khaufnya itu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang ketiga, keduanya terbuat dari bahan yang tahan terus-menerus dibawa berjalan. Nah, orang yang mukim atau tinggal di kampung boleh mengusap khauf selama sehari semalam, dan orang yang musafir boleh mengusap selama 3 hari dan 3 malam. Permulaan waktunya itu atau mulainya dihitung dari mulai berhadas memakai khauf. Jadi ketika memakai khauf itu sudah dalam keadaan suci. Nah, seandainya ada seorang mukim dan mengusap
khauf, nah kemudian menjadi musafir, atau seseorang mengusap ketika musafir kemudian ia mukim, maka ia harus memenuhi syarat serupa orang mukim. Nah, apa itu khauf? Nah, khauf itu adalah semacam sepatu panjang yang biasanya terbuat dari kulit yang kuat. Nah, kalau di negeri yang berhawa dingin, khauf itu biasa dipakai terutama di musim dingin. Tapi kalau di Indonesia, di negara kita itu kan sepertinya belum saya temukan. Mungkin ada, tapi jarang. Ini ya kalau seorang musafir memakai khauf, ia tidak diwajibkan membuka khaufnya pada saat berwudu, tetapi cukup diusap saja di punggungnya atau di bagian luarnya itu dengan air. Orang mukim boleh mengusap khauf selama sehari semalam atau 5 kali sholat. Kalau si musafir itu 3 hari 3 malam berarti 15 waktu sholat. Anggota wudhu yang lain selain kaki mesti dibasuh sebagai biasa. Itu kalau wudhu ya. Nah selanjutnya wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a bi khal'ihima wa qidha'i al-muddati wa ma yujibul khusla. Nah, dan batal pengusapan khauf itu dengan 3 sebab. Yang pertama dengan menanggalkan keduanya. Yang kedua kalau waktunya sudah habis, dan ketiga kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi bagi pemakai itu. Jadi sudah tidak boleh atau tidak diperbolehkan lagi mengusap khauf itu sebab 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama tadi kalau khaufnya sudah ditanggalkan ya atau dilepas, kemudian waktunya sudah habis. Tadi kalau mukim itu sehari semalam, kalau musafir itu 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, yang misalnya tadi keluar sperma atau yang lain, berarti sudah tidak diperbolehkan lagi, sudah batal. Selanjutnya pasal tentang tayamum. Faslun wa syaraitu tayamumi khamsatu asya'ah wujudul udhri bisafarin aw marabin wa dukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'azzuru isti'malihi wa turabut tahir. Dibolehkan tayamum itu dengan 5 syarat atau 5 keadaan. Yang pertama ada uzur atau ada halangan, kesulitan, misalnya dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Yang kedua, diperbolehkan tayamum, yaitu apabila telah tiba waktu sembahyang. Kemudian telah dicari airnya telah dicari tapi tidak ketemu. Kemudian sulit memakai air, dan kemudian ada tanah yang bersih. Oke, jadi tayamum itu diperbolehkan dengan 5 syarat ya. Syarat-syarat tayamum tadi, yang pertama kalau ada uzur, misalnya sakit dalam perjalanan, kemudian waktunya telah tiba waktu sholatnya ya. Jadi kalau tayamum itu hanya bisa digunakan 1 kali sholat. Nanti kalau sudah masuk ke waktu sholat berikutnya ya tayamum lagi kalau misalnya belum dapat air. Kemudian kalau sudah mencari air tapi tidak ketemu, kemudian sulit menggunakan air, dan yang kelima yaitu ada tanah yang bersih atau debu. Jadi tayamum itu menggunakan debu yang suci. Ya, seseorang itu kalau misalnya kekurangan air dalam perjalanan, kemudian waktu sholat sudah tiba, kemudian dia sudah cari air tapi tidak ketemu, nah baru ia boleh bertayamum untuk mengganti wudhunya dengan debu yang suci atau dengan tanah yang suci. Nah, misalnya juga ini ada kasus, misalnya airnya susah dicari, kemudian alhamdulillahnya dapat. Nah, tetapi ternyata air itu lebih dibutuhkan untuk minum manusia atau untuk minum hewan. Kalau misalnya tidak minum bisa meninggal atau sakit misalnya, nah itu boleh kita bertayamum. Air tersebut itu kita berikan kepada manusia yang lebih membutuhkan atau hewan yang lebih membutuhkan.
Selanjutnya rukun tayamum. Wa faraidu tayamumi arba'atu asya'a aniyatu wa mashul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini wa tartibu. Nah, rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama harus berniat. Yang kedua mengusap muka dengan tanah berdebu. Kemudian menyapukan debu tadi ke dua tangan serta siku. Dan yang keempat tertib. Yang dimaksud tertib itu juga sama seperti wudhu tadi ya. Berarti mendahulukan muka dulu, kemudian tangan. Jangan dibalik tangan dulu baru muka. Jadi harus tertib. Nah, niat tayamum sama juga dengan wudhu, yaitu ketika mengusap muka atau ketika mengusap bagian yang kali pertama diusap. Nah, tidak sah kalau mengusap itu dilakukan dengan kayu, batu, atau dinding misalnya. Jadi harus dengan debu, meskipun debu itu kita dapatkan dari dinding-dinding begitu. Yang selanjutnya adalah sunnah tayamum. Wa sunanuhu salasatu asya'as tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwaladatu qiyasan 'alal wudu'i. Nah, sunnah dalam tayamum itu ada 3. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua mendahulukan mengusap bagian kanan terlebih dahulu baru yang kiri, dan yang ketiga yaitu bersambung atau bersambung dengan sama dengan berwudu. Nah, maksudnya bersambung tadi berarti maksudnya tidak ada pekerjaan lain yang membatasi rukun tayamum tersebut. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Faslun waladhi yubtilu tayamum masalah satu asya'a ma yubtilul wudu'a wa ru'yatul ma'i fi khairi sholati wa riddah. Nah, yang membatalkan tayamum juga ada 3. Yang pertama sesuatu yang membatalkan wudhu, itu juga berarti membatalkan tayamum. Kemudian mendapatkan air, jadi setelah tadi mencari air tidak ketemu, kemudian bertayamum, nah setelah itu dapatlah air. Kemudian waktu sholatnya pun masih ada, jadi tayamumnya batal. Yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya orang yang memakai perban. Nah, kalau misalnya tadi ya sedang sakit memakai perban. Waswahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Nah, orang yang memakai perban boleh diusap saja perban itu, tetapi mesti tayamum sesudahnya. Nah, sembahyangnya sah, tidak perlu diulangi lagi. Jika perbannya itu dipakai sesudah ia bersuci. Ini ya orang yang diperban atau orang yang luka salah satu anggota wudhunya lalu ia balut dengan perban. Nah, ia boleh tidak membuka perbannya ketika berwudhu, tetapi diusap saja dengan air perbannya itu. Nah, sesudah berwudhu dengan cara begitu wajib lagi tayamum. Nah, syaratnya hanya satu, yaitu perbannya itu harus dibalurkan pada ketika ia setelah berwudhu. Selanjutnya ini ya wa yatayammamu likulli fardhatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Nah, tayamum orang yang diperban itu hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Yang sunnah boleh dikerjakannya berapa ia lakukan ya. Maksudnya kalau sholat wajib itu hanya untuk sekali, kalau sholat sunnah itu atau nawafil bisa berkali-kali meskipun hanya satu tayamum. Selanjutnya pasal tentang najis. Nah, faslun wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun ilal mani. Nah, sekalian misalnya ada cair yang keluar dari jalan yang dua, tadi kubul dan dubur,
itu berarti najis, kecuali manusia. Kecuali mani manusia. Jadi mani itu tidak najis. Selain mani yang keluar dari dua jalan, jalan belakang dan depan itu najis. Selanjutnya wajib juga membasuh ini ya, tempat keluarnya air kencing atau air seni dan tempat keluarnya kotoran atau feses atau tinja. Nah, kecuali tempat kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Nah, itu cukup dibersihkan dengan membersihkan air saja ke tempat itu. Selanjutnya, nih. Wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Nah, dan tidak dimaafkan benda-benda najis, maksudnya tidak dimaafu ya, tidak diampuni. Nah, kecuali darah dan nanah yang sedikit. Kemudian bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, jika darah yang sedikit dan binatang-binatang kecil ini jatuh ke dalam bejana yang berisi air dan mati di dalamnya, tidak menyebabkan najisnya air yang ada di dalam bejana itu. Semua air yang sedikit kalau kemasukan najis menjadi najis, tidak boleh dipakai lagi tadi kecuali kemasukan setitik darah atau setitik nanah. Nah, itu tidak mengubah status air suci tersebut. Nah, dikecualikan juga kemasukan bangkai-bangkai binatang kecil-kecil yang tidak punya darah mengalir, semuanya nyamuk, lalat, semut, dan lain-lain. Nah, semua bangkai binatang-binatang kecil ini kalau mati dalam air tidaklah mengubah status air. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Nah, binatang yang hidup semua suci kecuali anjing dan babi dan anak-anak yang dilahirkan dari keduanya atau anak-anak yang dilahirkan dari salah satu keduanya. Kalau kita bersentuhan dengan hewan, umpamanya dengan kuda, kerbau, lembu, ayam, itik, burung, nah ini tidak wajib membasuh anggota kita yang tersentuh dengan hewan tersebut karena semua hewan itu tidak najis. Nah, kalau kita bersentuhan dengan dua hewan ini, yaitu anjing dan babi, dan anak-anak keduanya atau anak-anak salah satunya, walaupun tidak berupa anjing atau babi, itu berarti tetap najis. Nah, anak anjing yang dilahirkan kambing atau anak anjing yang dilahirkan babi, atau anak babi dilahirkan anjing atau kambing, atau anak kambing dilahirkan anjing atau babi, semuanya najis. Jadi yang anjing dan babi kemudian yang dilahirkan oleh keduanya atau salah satunya itu berarti najis. Wal maitatu kulluha binajasatun ila samaka wal jaroda wa bana adam. Nah, sekalian bangkai mati adalah najis atau semua bangkai yang meninggal atau mati adalah najis ya, terkecuali bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia. Tadi manusia sudah disebutkan di awal. Berarti ada bangkai atau hewan yang mati semuanya najis. Nah, kecuali ikan, belalang, dan mayat manusia. Karena mayat manusia itu kan memang maksudnya manusianya itu mulia ya, ketika hidup dan ketika mati. Selanjutnya tentang bejana yang dijilat anjing. Yuksal ina'u min wulukhil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahuna biturabi wa yuksalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi wa thalathu afdalu. Nah, bejana atau tempat yang dijilat anjing atau babi harus dibasuh 7 kali. Nah, salah satunya harus menggunakan tanah atau debu. Semua najis yang lain selain anjing dan babi itu membasuhnya cukup 1 kali saja. Kalau sudah bersih, nah, kalau dibasuhnya 3 kali ya itu lebih baik atau lebih afdol. Karena najis anjing dan babi itu termasuk najis mukhalazoh atau najis yang berat. Jadi tadi membasuhnya harus
7 kali. Nah, salah satu dari 7 basuhan itu harus menggunakan tanah yang bersih. Selanjutnya, wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Nah, jika khomer atau tua atau arak menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Tetapi kalau menjadi cukanya disebabkan karena kemasukan sesuatu benda di dalamnya, maka tidak suci. Nah, khomer ya, atau arak atau alkohol misalnya, nah, dan sekalian minuman yang memabukkan lah, itu berarti najis. Kalau badan, anggota tubuh, pakaian kita terkena khomer atau arak harus dibersihkan dulu sebelum sembahyang atau sholat. Nah, kalau khomer itu menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada hal lain yang masuk ke dalamnya, nah itu tetap suci. Tapi kalau khomer menjadi cukanya karena sebab lain, misalnya kemasukan obat kimia, nah itu berarti menjadi najis. Selanjutnya tentang darah wanita. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damul haidhi wa damul nifasi wa damul istihadhatil wal haidu huwal khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min khairi sababil wiladati wa nifasuhu wal khariju aqibal wiladati wal istihadatu huwal khariju fi khairi ayyami haidhi wa nifasi. Ini perkara tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita. Nah, itu jenisnya ada 3. Yang pertama darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Nah, kalau darah haid itu darah yang keluar pada saat wanita itu sehat ya, tidak sebab melahirkan. Kalau melahirkan itu berarti nanti setelah melahirkan namanya darah nifas. Nah, yang ketiga darah istihadhah berarti darah penyakit. Oke, sekurang-kurangnya waktu haid itu sehari semalam. Ya, lama-lamanya paling lama itu 15 hari. Nah, umumnya itu atau biasanya 6 atau 7 hari. Ini telah ditetapkan oleh ulama-ulama dengan istiqra ya, yaitu menyelidiki wanita-wanita di seluruh dunia. Kemudian berkesimpulan atau menyimpulkan sebagai berikut. Nah, sekurang-kurangnya waktu nifas itu sekejap. Maksudnya sekejap itu hanya keluar sekali langsung selesai nifasnya. Itu ada paling sedikit itu. Nah, yang kedua, yang paling lama yaitu 60 hari. Nah, kalau umumnya itu atau lazimnya 40 hari. Selanjutnya, sekurang-kurangnya masa bersih antara 2 haid adalah 15 hari. Tapi juga kadang ada yang kasus berbeda ya, bergantung wanitanya atau keadaan wanitanya. Nah, ini secepat-cepatnya atau semudah-mudahnya gadis haid itu ketika berusia 9 tahun. Nah, kalau lambat-lambatnya atau lama-lamanya atau maksudnya kapan bisa haid itu ya tidak terbatas. Tapi kalau paling mudanya atau sekecil-kecilnya wanita itu bisa haid itu adalah usia 9 tahun. Selanjutnya sekurang-kurangnya mengandung itu 6 bulan. Selama-lamanya 4 tahun, umumnya itu 9 bulan. Selanjutnya adalah wanita yang sedang haid atau nifas itu dilarang atau diharamkan mengerjakan 8 hal. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Quran, yang keempat menyentuh mushaf, yang kelima memasuki masjid, yang keenam tawaf sekeliling Ka'bah,
Kemudian yang ketujuh, bersetubuh dengan suami. Yang kedelapan, istimta, yaitu bersenang-senang atau bercumbu-cumbuan dengan sentuh menyentuh anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Nah, ini dikecualikan dalam baca mushaf suci kalau mushaf itu dalam koper pakaian atau dalam peti besar. Nah, itu kan berarti tidak menyentuh langsung ya. Itu juga Al-Qur'annya boleh dibawa meskipun haid atau nifas karena tidak menyentuh langsung. Nah, itu juga yang penting niatnya adalah membawa barang, bukan membawa Quran tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang diharamkan ketika orang junub. Ada 5. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-shalatu wa qiraatul Qur'an wa masul mushafi wa tawafu wa lubthu fil masjidi. Jadi ada 5 perkara atau 5 hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Yang pertama sholat, kemudian membawa Al-Quran, menyentuh mushaf suci, tawaf keliling Ka'bah, dan berhenti di masjid. Kalau hanya sebentar tidak apa-apa. Nah, orang yang junub itu adalah orang yang baru saja atau yang setelah bersetubuh dengan istrinya dan belum mandi, itu berarti namanya orang junub. Sehingga orang tersebut membawa hadas besar. Nah, orang yang berhadas besar tidak boleh atau diharamkan melakukan sholat, membaca Quran, menyentuh Al-Quran, tawaf, dan tinggal di masjid. Nah, karena hadas besar itu kan hanya bisa diangkat dengan mandi. Ini juga ada yang mengatakan ya, maksudnya yang tadi junub itu dilarang berhenti di masjid. Tetapi kalau hanya melewati saja, misalnya rumahnya di seberang dan dia terpaksa melalui atau melewati masjid untuk mencapai rumahnya, maka tidak dilarang. Dan haram juga bagi orang yang berhadas. Ini maksudnya berhadas, ya berhadas besar ataupun kecil. Itu dilarang atau diharamkan melakukan 3 hal. Yang pertama, sholat, tawaf, dan menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Karena mushaf itu sangat suci, sangat terhormat, sangat mulia, maka yang berhadas itu dilarang menyentuh, memegang, atau membawanya. Nah, itulah hal-hal yang ada di kitab Toharoh ya, yang ada di kitab ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Semoga pengarang kitab ini juga memberikan ridhonya kepada kita dalam mempelajarinya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan memohon maaf atas segala kekhilafan. Dengan segenap kerendahan hati saya mohon maaf. Misalnya tadi apa yang saya sampaikan misalnya tidak berkenan atau kurang baik atau yang lain. Nah, saya pribadi memohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ilmu ini. Semoga kita semua bisa mengamalkannya sehingga kita bisa menjadi umat manusia yang dapat mengamalkan ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.